Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyanda Safina dengan NIM 25500810075. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi PowerPoint. Nah, jadi pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, fungsi, kelebihan dan kekurangan, serta perbandingan aplikasi. Oke, yang pertama, sebelum itu saya akan membahas mengenai sejarah dari aplikasi PowerPoint ini sendiri. Jadi, aplikasi PowerPoint ini merupakan salah satu bagian dari Microsoft yang pertama kali dikembangkan oleh Robert Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Fortouch GNC yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukungnya itu adalah Apple Macintosh. Pada waktu itu, PowerPoint masih menggunakan warna hitam putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk transparansi overhead projector atau OHP. Lalu setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Lalu, saya akan membahas mengenai pengertian, yaitu mengenai penjelasan dari PowerPoint ini sendiri. Jadi, PowerPoint ini merupakan salah satu program presentasi yang digunakan untuk menampilkan informasi dalam bentuk slideshow. Jadi, untuk aplikasi PowerPoint ini memang digunakan untuk presentasi sebagai media presentasi, supaya presentasi itu menjadi lebih menarik dan terstruktur secara visual. Nah, jadi biasanya itu memang digunakan untuk bahan presentasi, bagian dari Microsoft, serta membuat presentasi itu menjadi lebih mudah. Mari kita next. Lalu yang kedua itu ada fungsi. Untuk fungsinya sendiri itu yaitu membantu meningkatkan efektivitas, lalu penyampaian informasi. Jadi, dengan adanya aplikasi untuk presentasi ini, kita dapat mencantumkan informasi yang ada pada presentasi yang akan kita buat dengan cara terstruktur. Jadi, dalam PPT ini kita hanya mencantumkan isi dari presentasi kita ini. Jadi itu membuat lebih terstruktur. Lalu yang kedua itu membuat bahan presentasi lebih menarik. Nah, jadi dengan adanya elemen seperti ini yang memang menarik dari secara visual, memang membuat bahan presentasi menjadi jauh lebih menarik. Lalu yang ketiga, membuat bahan presentasi dalam bentuk soft copy. Jadi materi presentasi yang kita buat sekarang ini bisa dibentuk dalam bentuk soft copy sehingga dapat di-share melalui laman manapun. Jadi kita bisa share dalam bentuk PDF ataupun link ataupun dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir itu membantu mengatur slide dengan lebih mudah. Oke, kita next. Lalu yang ketiga itu adalah kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihannya ini yang pertama, PowerPoint ini ada perangkat yang bisa digunakan hampir di mana saja dengan menyimpan file di USB atau cloud. Jadi filenya ini memang bisa disimpan dan digunakan di mana saja. Lalu yang kedua itu dapat mengakses presentasi kapan saja dengan lisensi pengguna yang dimiliki. Lalu yang ketiga, PowerPoint mendukung kolaborasi online untuk mengerjakan presentasi bersama secara real time. Jadi untuk kolaborasi ini memang dapat dilaksanakan secara online, jadi ataupun jarak jauh. Jadi misalkan jika kita ada di ruangan yang berbeda ataupun tempat yang berbeda dengan rekan kerja kita, kita dapat mengerjakan presentasi ini dengan cara kolaborasi online, yaitu dengan cara membagikan link dari presentasi ini. Jadi kita dapat mengaksesnya itu kapanpun dan dimanapun. Lalu yang keempat, presentasi dapat diedit bersama tanpa perlu mengirim file bolak-balik. Yang kelima, bisa digunakan untuk membuat selembaran materi pemasangan, GIF, video, dan CV. Lalu yang keenam, file PowerPoint dapat diekspor ke berbagai format seperti PDF, MP4, lalu ada GGF, lalu PNG, dan JPG. Lalu yang ketujuh ada ekspor ke PDF membantu mengurangi ukuran file presentasi. Lalu yang kedelapan, PowerPoint terintegrasi dengan aplikasi Microsoft Office lain seperti Microsoft untuk kemudahan impor dan penyuntingan data. Lalu untuk kekurangannya sendiri, PowerPoint ini memang beresiko untuk mengalami gangguan teknis seperti perangkat mati mendadak, pembaruan sistem otomatis, atau masalah koneksi saat presentasi berlangsung. Jadi memang
aplikasi PowerPoint ini memang aplikasi yang digunakan secara online. Jadi memang kita harus menggunakan data. Jadi jika data atau sinyal kurang stabil, memang akan mempengaruhi aplikasi ini sendiri. Lalu yang kedua, elemen tertentu seperti font dan video harus disematkan agar dapat ditampilkan dengan benar di komputer lain. Lalu yang ketiga, penggunaan PowerPoint paling optimal pada sistem operasi Windows, sedangkan pada Mac dan perangkat seluler fitur yang tersedia lebih terbatas. Lalu yang keempat, perbedaan versi PowerPoint di berbagai platform menyebabkan tidak semua fungsi dapat digunakan secara sama. Jadi memang tiap aplikasi PowerPoint dengan versinya ini memang fiturnya itu berbeda-beda. Lalu yang kelima, tidak semua jenis presentasi efektif disampaikan melalui PowerPoint karena berbeda dengan materi lebih sesuai menggunakan metode lain seperti demonstrasi langsung atau media interaktif. Oke, yang terakhir ini ada perbandingan. Jadi saya ada aplikasi yaitu Canva dan aplikasi PowerPoint. Memang untuk fungsinya ini sama, namun hanya saja dari segi tampilan memang sedikit berbeda. Untuk Canva ini sendiri, memang untuk pemilihan template presentasi memang lebih variatif. Dan juga ada fitur untuk mengedit Reels Instagram, lalu ada untuk membuat vlog, membuat thumbnail. Memang di Canva itu memang jauh lebih lengkap untuk fitur-fiturnya ini. Dan untuk dari perspektif saya itu Canva itu memang jauh lebih menarik. Namun di Canva ini memang banyak yang berbayar. Jadi memang harus premium. Jadi memang untuk Canva ini terdapat kelebihan serta kekurangannya sendiri. Nah, menurut saya itu untuk kekurangannya yaitu banyak fitur-fitur yang berbayar. Jadi memang membatasi kita untuk menggunakan aplikasi ini. Sedangkan untuk aplikasi PowerPoint ini tidak jauh berbeda dengan Canva, namun untuk fitur-fiturnya memang cenderung lebih sedikit. Jadi jika kita ingin mencari template untuk presentasi, memang harus keluar dari aplikasi ini sendiri. Seperti itu. Oke, dicukupkan. Maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.